Berjumpa kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap anak-anak semuanya sehat. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita mempelajari tentang bagaimana cara menyusun teks diskusi. Bagaimana cara menulis teks diskusi. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang struktur dan kebahasaan teks diskusi. Nah, dalam menulis teks diskusi, modal utamanya adalah kalian harus mengetahui struktur dan kebahasaan dari teks tersebut. Cara menulis teks diskusi. Cara yang pertama adalah menentukan isu menarik yang tentunya anak-anak kuasai. Contoh, telepon pintar dan anak-anak. Itu contoh dari isu yang akan kita kembangkan ke dalam teks diskusi. Cara yang kedua adalah mengumpulkan informasi. Informasi yang seperti apa? Jelas informasi kedua belah pihak, yaitu informasi yang mendukung dan informasi yang menentang, yaitu pendapat pro dan pendapat kontra. Dari mana kita mendapatkan informasi yang berkaitan dengan isu tersebut? Kita bisa mendapatkan dari internet atau media-media elektronik lainnya. Wawancara dengan tokoh yang kompeten, dari buku-buku referensi kita masing-masing, atau media cetak lainnya. Dalam mengungkapkan argumen atau pendapat, tidak boleh asal-asalan. Oleh karena itu, pentingnya untuk mencari informasi yang akurat yang berkaitan dengan isu yang diangkat. Cara yang ketiga adalah memadukan pendapat-pendapat menjadi paragraf-paragraf yang saling berkaitan atau saling menjelaskan. Ada pendapat yang saling menguatkan, bahkan pendapat yang melemahkan. Jelas pendapat yang menguatkan berarti pendapat pro yang mendukung isu yang diangkat. Juga pendapat yang melemahkan isu yang diangkat ini. Bagaimana cara kita
mengembangkan informasi-informasi yang kita dapatkan tadi menjadi paragraf atau karangan. Mari kita belajar bersama-sama bagaimana cara mengembangkan paragraf. Kita ambil dari contoh isu yang sudah Ibu paparkan tadi, yaitu telepon pintar dan anak-anak. Kita menentukan gagasan utamanya terlebih dahulu. Gagasan utamanya misalnya telepon pintar menghubungkan komunikasi guru dan siswa dalam proses pembelajaran daring. Gagasan utama berikutnya, pertentangan telepon pintar untuk anak. Efek kecanduan telepon pintar. Perlunya telepon pintar bagi anak. Mari kita coba kembangkan menjadi paragraf. Di sini Ibu memberikan contoh bagaimana cara mengembangkan menjadi paragraf dari satu paragraf saja. Ibu menggunakan gagasan utama yang pertama, yaitu telepon pintar menghubungkan komunikasi guru dan siswa dalam proses pembelajaran daring. Contoh paragrafnya. Di masa COVID-19 ini, telepon pintar menghubungkan komunikasi guru dan siswa dalam proses pembelajaran daring. Dengan adanya telepon pintar, tidak menghambat anak-anak dalam menerima materi pembelajaran. Selama COVID-19, penggunaan telepon pintar menjadi dilema. Dampak positif dan negatif yang ditimbulkan dalam penggunaan telepon pintar untuk alat penghubung komunikasi menjadi sorotan utama bagi orang tua. Pertentangan penggunaan telepon pintar untuk anak-anak tidak pernah ada ujungnya. Efek kecanduan dari penggunaan alat ini menjadi perbincangan krusial. Nah, anak-anak itu salah satu contoh dalam mengembangkan paragraf. Cara menulis teks diskusi yang keempat yaitu merumuskan simpulan sebagai solusi dari permasalahan yang akan dibahas. Untuk membuat simpulan, anak-anak harus menyusun kerangka paragraf terlebih dahulu. Sama halnya dengan kita membuat argumen dengan sudut pandang tertentu. Misalnya, gagasan utamanya telepon pintar menghubungkan komunikasi guru dan siswa dalam proses pembelajaran daring. Apa alasan pendukungnya? Di sini Ibu memberikan contoh alasan pendukung. Penggunaan telepon pintar tidak menghambat proses belajar anak-anak sehingga orang tua tidak perlu khawatir akan pendidikan anak selama COVID-19 ini. Itu contoh pendapat pro. Nah,
cara menuangkan catatan ke dalam teks diskusi? Caranya adalah menyusun data-data atau informasi yang diperoleh sebelumnya dalam bentuk paragraf sesuai dengan struktur teks diskusi. Apa saja struktur teks diskusi? Ibu hanya mengingatkan ada isu, ada pendapat pro dan kontra, dan simpulan. Cara yang kedua, perhatikan penggunaan bahasa sesuai dengan kaidah kebahasaan dalam teks diskusi. Anak-anak, demikianlah penjelasan Ibu tentang cara menulis teks diskusi. Dengan berakhirnya penjelasan Ibu tentang cara menulis teks diskusi, berakhir pula materi teks diskusi yang kita pelajari. Nah, sebelum Ibu menutup perjumpaan kita secara daring ini, terlebih dahulu Ibu ingatkan kepada anak-anak agar menjaga kebersihan dan menjaga jarak dengan orang lain serta menggunakan masker. Untuk menutup kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Selamat pagi dan salam sehat.